Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang di rumah, bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalifah. Nah, untuk penjelasan yang pertama nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia Ananda Putri. Dan penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Kartika. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Maryam. Nah, teman-teman, marilah kita sama-sama simak penjelasan dari teman-teman saya. Nah, penjelasan yang pertama dijelaskan oleh Sylvia ya. Kepada Sylvia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ananda Putri ingin menjelaskan materi dari perkembangan IPS di Indonesia. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut, yaitu ada satu, pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat. Yang kedua, laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dan laju perkembangan tersebut. Yang ketiga, ada agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Diberlakukan kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum 1968, program pengajaran ilmu-ilmu sosial masih menggunakan cara-cara tradisional. Ilmu sosial seperti sejarah, geografi, dan ekonomi masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli bahwa menyadari sebenarnya sistem tersebut telah usang dan tidak relevan. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah 5 masalah latar belakang dalam perkembangan IPS di Indonesia pada masa Pelita 1 tahun 1969 sampai 1974, yaitu 1. Masalah kualitas berkenan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua, masalah kualitas yang menyangkut peningkatan mutu kelulusan. Yang ketiga, masalah referensi berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dan kebutuhan pembangunan. Yang keempat, masalah efektivitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang kelima, masalah pembinaan generasi muda dalam rangka menerapkan tenaga produktivitas bagi kepentingan pembangunan nasional. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial disebut sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis yang mempelajari kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, perkembangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajari perkembangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial tampak mulai dari istilah yang digunakan pada setiap kurikulum ilmu pengetahuan sosial yang ada dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, mulainya ilmu pengetahuan sosial dimulai pada tahun 1975 sampai 1994. Penggunaan istilah ilmu pengetahuan sosial untuk penamaan kurikulum pada setiap jenjang dengan struktur istilah pelajaran inti dan tambahan untuk madrasah aliyah yang biasa kita sebut MA dan sekolah menengah atas yang bisa kita bilang SMA. Demikianlah penjelasan singkat dari kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua tentang ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.